إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Kita masih di fikih salat, pembahasan kesunahan-kesunahan yang dilakukan, yang disyariatkan ketika sholat sudah selesai. Kita baca apa yang disampaikan oleh musonif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan yundabu al-zikru wa du'a'u ba'da sholati wa yusiru bihi illal imama al-murida ta'lima al-hadirina fayajharu ila an yata'allamu. Ini kesunahan setelah apa? Sholat. Itu kesunahan-kesunahan setelah sholat. Ya, di antaranya adalah al-zikru aqibah sholat, yaitu berzikir setelah selesai sholat. Ya, disunahkan ya, yaitu berzikir setelah sholat usai, setelah sholat selesai. Ya, disebutkan di sini yundabu al-zikru ya wa du'a'u dan doa ya ba'da sholat. Ya, ini zikir dan doa. Al-zikru wa du'a'u aqibah as-sholah. Zikir dan doa setelah apa? Sholat. Yaitu di mana tidak ada jarak yang panjang di antara sholat dan zikir. Artinya ini sholat, kemudian setelah selesai zikir. Ya, ini dan doa. Ini apa namanya? Di mana antara selesai sholat dengan zikir doa ini tidak panjang jaraknya. Misalnya kita sudah sholat, kemudian kita pergi, sudah kemana-mana baru zikir. Ini berarti kan tidak pas. Jadi ya, tidak ada jeda yang panjang. Ya, intinya zikir dan doa tadi masih bisa dinisbatkan pada sholat, masih bisa disandarkan pada sholat, karena jaraknya apa? Tidak lama. Tapi kalau jaraknya jaraknya lama sudah nggak bisa dinisbatkan, sudah beda lagi ya, bukan dinisbatkan pada sholat. Di Busra Al-Karim disebutkan tidak masalah kalau diselingi dengan sholat sunnah misalnya. Tapi yang afdol itu langsung. Al-afdol ittisalu az-zikri bisalamil faraid. Jadi misalnya begini, ketika kita sholat fardu sudah selesai, itu dianjurkan kita zikir. Nah, dan ini jarak antara selesai sholat salam dengan zikir itu tidak panjang. Ya, artinya masih dinisbatkan zikir ini dilakukan zikir setelah sholat. Ya. Bagaimana kalau diselingi dengan sholat sunnah ba'diyah misalnya? Maka di sini disebutkan tidak mengapa. Misalnya sholat selesai, kemudian misalnya nih sholat zuhur, selesai sholat zuhur, kita langsung sholat ba'diyah zuhur baru zikir. Nah, zikir-zikir yang dianjurkan ketika selesai sholat diselingi dengan sunnah ba'diyah. Ini tidak mengapa, tapi tidak afdol. Yang afdol selesai sholat langsung dizikir.
Bagaimana ketika kita sholatnya jamak? Maka di surah Al-Karim disebutkan wa idza sholat jam'an akhara dzikral ula ila faraghi saniyah. Ya, ketika sholat jamak, ya, maka zikir untuk sholat pertama ditunda, nanti dilakukan setelah sholat yang kedua. Misalnya kita menjamak antara sholat zuhur dan asar. Nah, berarti setelah selesai sholat zuhur, apakah zikir dulu? Tidak, tapi kita langsung sholat apa? Asar. Nah, zikir untuk sholat zuhur kita tunda, dikerjakan setelah sholat asar. Karena ini dijamak ya, misalnya jamak takdim. Jadi kalau dijamak zikirnya dilakukan setelah sholat yang kedua, ya ditunda. Kemudian di Busra Al-Karim disebutkan wal akmal an ya'tiya likulin minhuma bi dzikrin wa yasulu aslu sunnah walau bi ghairi maksurin. Maka yang akmal tadi ada zikir masing-masing, ya, ada zikirnya masing-masing, dan zikir ini sudah teranggap yaitu melakukan kesunahan zikir setelah sholat, meskipun dengan zikir-zikir yang tidak maksur. Ya, ini pendapat dalam fuqaha Syafi'iyah yang dinyatakan di Busra Al-Karim. Artinya ketika zikirnya itu bukan maksur, jika ada zikir-zikir yang disusun sendiri, di sini dikatakan masih bisa, tapi tidak afdol. Maka sebaiknya kita lakukan yang afdol, karena zikir yang maksud itu banyak, ya, sehingga kita tidak perlu kemudian menyusun zikir tersendiri yang tidak persis dengan yang warid di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir yang warid itu kan sudah banyak, sehingga itu sudah kita amalkan, sudah mencukupi, tidak perlu kemudian kita menyusun sendiri zikir tersebut. Meskipun di sini masih dibolehkan tapi tidak afdol. Nah, kemudian ini kalau di Busra Al-Karim kita lihat di sini fa'idha salama, ketika dia sudah selesai salam, masaha jabhatahu biyadihi al-yumna, dia mengusap jabhahnya, keningnya dengan tangan kanan. Waqala, kemudian dia mengatakan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah 3 kali. Kemudian di sini summa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Kemudian di sini disebutkan mengusap tangan kanan pada kepala, kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azib anni alham wal huzn. Kemudian Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalil wal ikram. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarik la ilaha wahdah illa wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa ada yuhyi wa yumit. Kemudian Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'ma walul fadl walau sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian di sini disebutkan baca ayat kursi, al-ikhlas, al-muawwidzatain, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ya, di sini urutannya dikatakan seperti itu. Ada tasbih, tahmid, takbir itu bisa masing-masing 10-10, ya bisa juga 33-33. Itu 33, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 99 ya. Kemudian disempurnakan dengan 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa ada tambahan yuhyi wa yumit. Ya, disebutkan di sini yang asan takbirnya adalah 34. Baik, ini kemudian
Dikatakan wa yundabu adzikru aqiba as-shalah. Ya, kita lihat dalil-dalil yang mendasarinya. Ya, di Al-Hadi Al-Mardiyah disebutkan yaitu seorang yang sholat setelah selesai sholatnya mengucapkan doa yang maksur. Ya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Awarad Katib penulis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala amla alayya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah mendiktekanku yaitu pada kitab surat untuk Muawiyah. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ya. Sini riwayat Bukhari ini diantara zikir yang maksur yang bisa kita baca. Jadi sekali lagi maka kita tekankan, maka kita mencukupkan dengan zikir-zikir yang maksur yang ada dalam hadis sudah cukup mencukupi bagi kita dan tidak perlu kemudian dengan zikir-zikir yang disusun sendiri ya, karena insya Allah sudah mencukupi, sudah dan lebih cocok pada sunnah kalau sesuai dengan zikir yang maksur yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tadi sudah kita sebutkan di Busyra Al-Karim disebutkan tercapai sunnah meskipun tidak afdol kalau zikirnya ghairu maksur. Kemudian itu diantara zikir maksur, diantaranya lagi adalah riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kana yu'alimu banihi haula'i al-kalimat. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengajari anak-anak beliau dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat kama yu'alimu al-mu'alim al-ghilman al-kitabah, sebagaimana seorang pengajar mengajari anak-anak mengajari menulis. Wa yaqulu, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu min huna dubur shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berlindung dari hal tadi dengan yaitu di akhir salatnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an arudda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya. Ini riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Nasa'i. Itu apa yang diucapkan Nabi ini yang maksur. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung padamu minal jubn dari sifat pengecut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu an aruda ila ardalil umur, dikembalikan aku berlindung padamu pada kondisi dikembalikan dalam kondisi pikun, ya, tua dalam kondisi pikun. Dan aku berlindung padamu min fitnatid dunya, dari fitnah dunia dan dari azab kubur. Kemudian hadis juga riwayat Muslim ini yang maksur juga. Jadi tadi kita sebutkan dari Warad Katib penulis Mughirah satu ya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini tadi yang baru kita baca. Kemudian ada yang ketiga riwayat Muslim dari Thauban. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini zikir maksur yang ketiga, yaitu di riwayat Thauban radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salatnya istaghfara salasan, berarti mengucapkan istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian juga yang keempat, ya kalau kita nomori ini yang keempat, yaitu riwayat Muslim, bahasanya Abdullah ibni Zubair radhiyallahu anhu kana yaqulu fi tuburi kulli sholatin hina yusalimu,
yaitu mengucapkan ketika sudah selesai sholat ketika salam, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Baqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhalilu bihina dubura kulli sholatin. Nah, ini yang keempat. Yang keempat riwayat Abdullah bin Zubair, ya. Situ yang ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya tadi. Ini paling tidak ada 4 ya yang maksur. Kemudian riwayat Muslim yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabaha Allah fi tuburi kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamama al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahar. Ya. Ini yang ke tadi yang ke 5 ya. Ya, ada yang maksur yang kelima ini apa ini? Yaitu bertasbih ya. Bertasbih 33 kali. Kemudian ya, barang siapa bertasbih ya, mensucikan Allah bertasbih setelah selesai sholat, yaitu salasan wa salasina 33 kali, wa hamidallah salasan wa salasina dan memuji Allah bertahmid 33 kali, maka barallah salasan wa salasina dan bertakbir 33 kali, fatil katis atun watis itulah 99. Waqal dan dia ucapkan tamamal mi'ah penyempurnanya itu yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau mengucapkan ini ghufirat khotoyahu diampuni dosa-dosanya wa ingkanat meskipun dosa-dosanya khotoya tadi misla zabatil bahar seperti buih-buih di lautan. Ini faedah apa? Fadilah dari zikir tadi ya. Ini yang ke-5 ya paling tidak itu. Yang maksur. Kemudian ada lagi dari Mu'ad. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz dan berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Usika ya Mu'adz la tada'anna fi tuburi kulli sholatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini yang ke-6 paling tidak ya. Ada dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Demi Allah sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan padamu, aku beri nasihat padamu ya Mu'adz, janganlah engkau meninggalkan, yaitu setiap dubur akhir dari sholat engkau jangan meninggalkan ucapan Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini doa ya. Ini doa doa. Nah, ini paling tidak ada 6 ya, dan ada zikir-zikir yang lain. Ini diantaranya sudah kita sebutkan. Tentunya kalau diamalkan secara istiqomah kan bisa mendapatkan faedah yang banyak. Ini di sini tadi ada yang doa, ada yang zikir ya. Yang Mu'adz ini lebih kepada doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kalau kita lihat tadi lafaz-lafaz di dalam hadis itu beberapa memakai kata-kata apa? Dubur ya. Dubur misalnya nih di hadis Abdullah ibn Zubair, kana yaqulu fi duburi kulli salat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini zikir. Lafadznya pakai dubur ya. Kemudian
Kemudian riwayat tadi dari Warad tadi, penulis Muwirah, di situ disebutkan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli shalah la ilaha illallah wa la syarika. Ada kata-kata dubur juga di akhir, ujung atau akhir. Kemudian yang ada juga ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhalilu bina dubura kulli shalah. Nah, ini juga ya dengan hadis Mu'ad tadi. Kalau yang hadis Mu'ad ini lebih ke doa. Sehingga ini para ulama berselisih pendapat, kata-kata dubur sholah itu apa? Di ujung sholat sebelum salam atau di akhir sholat setelah salam. Ya, sehingga ada yang merinci, kemudian merinci, oh ini kalau doa dubur sholah itu sebelum salam. Kalau zikir itu setelah salam. Tapi ini tentunya satu pendapat ya. Kalau di sini dikatakan ya, intinya di sini kalau dubur itu bisa dimaknai, kalau di sini ya di kitab Al-Mardiyah dimaknai ya setelah selesai sholat. Karena dalil ini disebutkan yaitu untuk menerangkan disunahkan zikir dan doa setelah sholat. Jadi hadis Mu'ad tadi tetap dimaknai setelah sholat. Sehingga ini menjadi dalil disunahkannya juga setelah sholat berdoa. Karena hadis Mu'ad dikatakan yaitu ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka tadi la tata'anna fi duburi kulli sholah. Jangan kau tinggalkan di akhir sholat Allahumma ini doa. Nah, berarti disunahkan doa setelah sholat. Ini satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, zikir dan sholat itu disunahkan setelah selesai sholat. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan kesunahan-kesunahan yang lain rinciannya di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.